Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan alam semesta, dan yang telah memberi kita kenikmatan hingga pada saat ini kita dapat berkumpul di majelis ini. Shalawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin yang saya hormati, pada hari ini saya akan membahas tentang sabar. Kenapa tentang sabar? Karena sabar ini adalah sifat atau hal yang penting untuk kita miliki di dalam diri kita masing-masing. Sebagai individu, apalagi kita sebagai umat muslim, tentunya sudah diajarkan oleh baginda kita untuk bersabar. Kita juga sudah dicontohkan dari sahabat-sahabatnya. Kenapa kita perlu bersabar? Karena setiap ujian yang kita alami itu pasti atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau misalnya Allah tidak berkehendak, maka hidup kita bakal mulus-mulus aja. Nah, dalam sabar ini ada dua hal. Yang pertama, sabar dalam ketaatan, dan yang kedua adalah sabar dalam meninggalkan maksiat. Apa sih sabar dalam ketaatan itu? Nih, sabar dalam ketaatan itu adalah saat dimana kita akan beribadah kepada Allah. Disitulah kita diuji kesabaran kita. Karena saat beribadah itu kita belum tentu langsung diterima gitu aja ibadah kita. Contohnya kalau misalnya kita lagi berdoa, kita berdoa kepada Allah, terus tiba-tiba doa kita itu nggak dikabulin. Nah, di situ Allah menguji kita agar kita tetap bersabar, agar kita tetap mengingat Allah. Kalau misalnya kita tidak bersabar, harusnya doa kita udah berhenti di situ. Tapi kalau misalnya kita bersabar, kita akan terus-menerus berdoa kepada Allah, beribadah kepada Allah. Nah, itu dia yang dinamakan bersabar dalam ketaatan. Nah, yang kedua itu ada bersabar dalam meninggalkan maksiat. Maksudnya apa sih sabar dalam meninggalkan maksiat? Sabar dalam meninggalkan maksiat itu contohnya kalau misalnya kita lagi beriman kepada Allah, kita lagi mau beribadah kepada Allah, pasti kan ada hal-hal, ada orang-orang yang ganggu kita. Nah, di situ kesabaran kita diuji sama Allah. Kalau misalnya imanan kita terus nggak kuat, terus kita mau maksiat, kita nggak sabar, kita maunya senang-senang di dunia, kita bakal meninggalkan ibadah kita untuk maksiat gitu. Nah, terus juga ada nih hadis riwayat Al-Bazar yang berbunyi, sabar itu dilakukan jika kamu mendapat musibah. Lah, kenapa harus dapat musibah dulu? Karena kalau misalnya kamu mendapat musibah, kamu cuma bakal menerapkan dua opsi. Yang pertama, itu kamu bersabar. Yang kedua, kamu marah-marah. Antara ini dua nih yang kalian bakal lakuin ketika mendapat ujian. Kalau misalnya kalian bersabar, berarti kalian mengingat Allah. Tapi kalau misalnya kalian marah-marah, berarti kalian itu udah nggak ingat Allah. Kalian beranggapan kalau misalnya kalau nggak ada musibah, hidup kalian bakal mulus-mulus aja. Padahal enggak. Siapa tahu dengan musibah ini kalian bisa mengambil pelajaran, dan banyak pelajaran yang dipetik. Makanya kita harus bersabar sebagai individu, sebagai manusia, apalagi sebagai umat muslim. Jangan gegabah dalam mengambil keputusan. Bersabar itu banyak manfaatnya, dan manfaatnya kembali lagi kepada diri kita sendiri. Jangan pernah lelah untuk bersabar, karena sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Sekian ceramah ini. Sebelum ditutup, mari kita berdoa agar kita tetap bersabar dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian ceramah kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.